kepada doa. Dan pada saat ini mari saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, baiklah saudara siapkan hatimu untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih di mana ada kesempatan bagi kami untuk kembali lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan mengurapi kami semua hamba-Mu, bahkan setiap pribadi yang sementara mengikuti ibadah ini atau mendengarkan renungan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau menjamah mereka Tuhan Yesus, sehingga apapun yang menjadi masalah persoalan mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka akan dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan kami Tuhan dan layakkan kami untuk diberkati. Kami tolak segala pekerjaan setan, setiap pekerjaan iblis yang coba mengganggu pikiran, konsentrasi kami, perasaan kami, hati kami, untuk kami fokus mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih berbicara tentang doa ya. Dan untuk tema dalam tahun ini yaitu temukan kuasa di dalam doamu. Di dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16b dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, berarti ada kuasa ketika kita berdoa dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, dan kita akan memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Tuhan mendengar doa kita. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan satu judul untuk kita sama-sama renungkan ya, untuk kita sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan ini. Saya akan memberikan judul tentang jadilah bahagia ya. Jadilah bahagia, berbicara tentang bahagia ya, berbicara tentang kebahagiaan. Akhir-akhir ini kebahagiaan masing-masing orang sementara diuji ya. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Karena kondisi, keadaan, situasi yang seperti ini bisa membuat kita tidak berbahagia, bisa membuat kita tidak ada sukacita. Nah, kalau berbicara tentang bahagia, pasti semua kita, semua pribadi kita maunya bahagia. Siapa sih yang mau hidup ada dalam penderitaan? Siapa yang mau hidupnya itu tidak nyaman, tidak happy? Tapi setiap kita mau berbahagia. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita akan lihat di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 ya. Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita melihat dari kebenaran ayat-ayat ini ya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikopnya yaitu tentang ucapan bahagia, khotbah Tuhan Yesus di bukit ya, kita akan temukan ada 9 kali diucapkan, ditulis di dalam kebenaran ini yaitu tentang berbahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Kalau kita lihat di ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah ya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini ada kata berbahagia dan berbahagia. Nah, saudara, sebagai manusia ya, mungkin kita mengukur tentang kebahagiaan, mungkin kita mengukur kebahagiaan itu dari segi kita punya uang ya, kita punya uang yang banyak ya, dan kita bisa dibilang oh saya bahagia karena saya memiliki uang yang banyak. Oh saya bahagia karena saya mempunyai harta yang begitu melimpah. Ya, sebagai manusia mungkin kita berpikir itu kebahagiaan.
Saya bahagia mungkin ketika saya dapat pergi ke satu tempat, saya bisa berkeliling dunia ini, saya bisa berbahagia. Ya. Itu ukuran kita sebagai manusia. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan pada saat ini tentang berbahagialah. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, saudara berbicara tentang kesucian, ya, berbicara tentang kesucian berarti itu berbicara tentang bagaimana suci, berarti kita itu diasingkan, kita dipisahkan, kita dikuduskan, ya, dari hal-hal yang berbau duniawi, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dipisahkan ketika kita kudus di hadapan hadirat Allah. Kenapa firman Tuhan ini katakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya? Nah, kenapa sampai dikatakan hati, difokuskan ke hati? Kenapa tidak dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci pikirannya, tetapi ditekankan di sini tentang hati? Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Berarti jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Nah, untuk itu dikatakan bahwa kudus, ya, berbahagialah orang yang hatinya suci, suci hatinya. Kenapa? Karena dari hati ini akan terpancar satu kehidupan, hidup. Pusat manusia kita, ya, pusat manusia kita itu, kekekalan itu ada pada hati, saudara. Nah, kalau hati kita kudus, hati kita suci, maka ada kehidupan di dalamnya. Firman Tuhan sangat jelas, kalau hati kita kudus, hati kita suci, maka kita akan melihat Allah. Kita lihat di sini ada 3 hal yang dapat membuat kita hidup suci, ya. Yang dapat membuat kita hidup suci. Yang pertama yaitu dengar dan lakukan firman Tuhan. Yang pertama itu berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Ini sangat jelas, saudara yang diberkati Tuhan. Dengan apakah kita dapat menjaga hidup kita supaya tetap kudus? Dengan apakah kita dapat menjaga hidup kita supaya tetap suci dan berkenan kepada Tuhan? Nah, firman Tuhan katakan bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau saudara membaca, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, kalau saudara melakukan firman Tuhan, berarti saudara sementara menjaga hidupmu supaya hidupmu itu tetap berkenan kepada Tuhan, supaya hidupmu itu tetap suci di hadapan hadirat Allah. Karena berbicara tentang kekudusan atau kesucian itu, kita tidak akan bisa temukan di satu orang manusia manapun, ya. Kita tidak akan temukan kekudusan atau kesucian itu di dalam gereja. Mungkin saudara berpikir, saya kudus, saya ke gereja berarti saya hidup sudah kudus. Ya, saya melayani berarti saya suci. Tetapi dikatakan kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, berarti saudara belum bisa dikatakan suci, belum bisa dikatakan kudus. Karena ini firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kalau saudara mau hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan, berarti saudara harus menjaga hidup ini, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, melakukannya,
melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita hidup tetap berkenan kepada Tuhan, ya. Melakukan, jadi bukan hanya melakukan firman Tuhan hanya satu hari itu, ya. Kita baca firman Tuhan lalu besok kita tidak baca lagi dan kita akan bisa melakukannya. Tidak, saudara, setiap hari kita lakukan itu. Berarti setiap hari kita diminta untuk membaca, merenungkan firman Tuhan supaya kita punya hidup tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-119 ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janji Tuhan. Kalau seseorang yang membaca firman Tuhan, seseorang yang melakukan firman Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan, ya. Janji-janji itu, ya, dia akan tahu betul bahwa dia akan simpan itu janji Tuhan di dalam hatinya. Kalau kita membaca, kalau kita merenungkan, ya, kita akan menyimpan itu janji Tuhan. Sehingga kita akan jadi orang yang bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita punya hidup, mau jaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, ya. Jangan sampai kita berbuat dosa terhadap Tuhan. Mari simpan janji Tuhan. Pegang itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan hanya sebatas mendengar. Kadang orang mendengar tapi tidak melakukan, ya. Kadang mungkin kita bisa berbicara, kita bisa tahu akan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi pertanyaannya apakah kita melakukan firman Tuhan itu ataukah tidak, ya. Ada orang yang sampai pada akhirnya berdiskusi, sampai pada akhirnya bisa terjadi hal-hal yang mereka berdiskusi tentang firman Tuhan dan itu keluar hanya dari akal, dari sebatas pengetahuan mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah melakukan firman Tuhan itu ataukah tidak? Nah, firman Tuhan itu bukan untuk didiskusikan, ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk dibicarakan, tapi firman Tuhan itu yang kita baca itu dilakukan. Kalau orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka dia tahu akan janji Tuhan dalam hidupnya. Ini baik saudara yang diberkati Tuhan, supaya kita mengerti betul bahwa sesungguhnya ada bagian yang penting, yaitu di mana kita harus membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, kita melihat dalam kebenaran ini yang jelas bagi setiap pribadi kita untuk bagaimana kita dapat hidup suci, ya, bagaimana kita dapat hidup kudus. Yang pertama yaitu dengar dan lakukan firman Tuhan, ya. Baca firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang dapat memberikan hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat memampukan kita untuk hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Dan yang berikut yaitu ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, dan ketika kita melakukan firman Tuhan, kita harus tahu betul, ya, ketika kita baca firman Tuhan ini hidup setiap hari di dalam kebenaran firman Tuhan, maka darah Yesus itu, ya, darah Yesus itulah yang akan menyucikan kita, ya. Di dalam darahnya ada kuasa. Bagian yang kedua yaitu tentang darah Yesus. Kalau saudara berbicara tentang darah Yesus itu ada kuasa di dalamnya. Berbicara tentang darah Yesus ada penebusan di dalamnya. Berbicara tentang darah Yesus itu satu anugerah yang luar biasa bagi setiap pribadi kita. Ada pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Darahnya itu mahal, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, pertama Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Pertama Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya.
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita dibeli dengan apa saudara? Kita dibeli bukan dengan uang ya, tetapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Darahnya yang begitu mahal dicurahkan bagi setiap pribadi kita. Lewat darahnya itulah kita mengalami yang namanya penebusan. Lewat darah Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib, kita mengalami yang namanya pengampunan ya. Kita bersyukur lewat pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan ketika darahnya itu menyucikan kita, kita akan memuliakan Allah. Dengan tubuh kita akan pakai tubuh ini untuk memuliakan Allah. Ya. Kita tidak lagi memakai tubuh ini untuk menyenangkan hal-hal yang duniawi, melakukan hal-hal yang duniawi, tidak saudara. Tetapi kita akan pakai hidup kita ini untuk memuliakan Allah. Karena darah Yesus itu sudah menyucikan kita. Darah Yesus itu sudah menguduskan kita. Dan hidup kita pakai untuk memuliakan Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, biar kebenaran ini luar biasa bagi setiap pribadi kita ya. Untuk kita paham betul bahwa 3 hal yang membuat kita dapat hidup kudus, dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama tadi firman Allah. Hanya firman Tuhan yang dapat membuat kita hidup kudus, yang dapat memampukan kita untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Dan darah Yesus itu yang akan menolong kita. Darah Yesus itu akan menguduskan kita, menyucikan kita, terus menyucikan kita, sehingga kita tetap hidup berkenan. Dan ketika kita mengalami yang namanya perjumpaan yang baik dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang sudah mengalami pengudusan ya, dan darah Yesus itu sudah menyucikan kita, kita tahu betul bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Yang berikut, Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya ya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak berguna ya. Kita menjadi orang-orang yang gampang hidup di luar Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya arah tujuan yang pasti. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, ketika kita mendengar, membaca firman Tuhan, dan ketika darah Yesus itu sucikan kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam kita, memeteraikan kita. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Karena bukan kita lagi, tapi Roh Kudus di dalam kita. Nah, ketika kita mungkin berbuat sesuatu yang mungkin bukan di luar kehendak Tuhan, atau tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, tapi ketika kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, nah Roh Kudus akan menolong kita, menginsafkan kita bahwa tadi kita melakukan sesuatu yang salah. Dan ketika kita sadar dan kita kembali buat Tuhan, saat itu kita dikuduskan, kita disucikan ya. Nah, kegunaan Roh Kudus bagi setiap pribadi kita ya, orang yang percaya, itu sangat baik saudara. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan bahwa 21 dan ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, ayatnya yang ke-22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menjadi milik Tuhan, kita dimeteraikan ya oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu ada di dalam kita ya. Roh Kudus itu ada di dalam kita, dan kita bersyukur buat Tuhan. Itu satu jaminan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya ya. Nah, untuk itu makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, karena mereka akan melihat Allah. Ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, darah Yesus itu menguduskan kita, menyucikan kita, kemudian ada Roh Kudus di dalam kita, kita
berbicara tentang melihat Allah, jangan kita berpikir bahwa kita bisa melihat Allah dengan mata jasmani, tidak saudara. Ya, kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata jasmani ini, ya. Karena ini mata jasmani ini ada dosa di dalamnya. Kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata jasmani ini. Kenapa? Ya, karena Allah itu kudus adanya. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ketika kita mengalami yang namanya roh kita ini diubahkan oleh Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita akan merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Kita akan menerima berkat Allah, berkat itu kehadiran Allah yang luar biasa. Seseorang yang ada Roh Kudus itu, dia akan, mata rohaniatnya akan dicerahkan, kemudian dia akan mendapat penglihatan yang luar biasa, di mana dia melihat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan lewat penglihatan, kita akan melihat Tuhan lewat mimpi-mimpi, tapi kita tidak akan melihat Tuhan dengan mata jasmani ini. Ya, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, ya, ketika dia mau pergi ke Damsyik, lalu kemudian di situ dia akan melakukan misinya untuk bagaimana membunuh atau mengkhianati orang-orang yang hidup dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan ketika dia mau memasuki pintu kota Damsyik, dia melihat kemuliaan Tuhan. Waktu dia melihat kemuliaan Tuhan dengan mata jasmaninya, dia mengalami yang namanya kebutaan, saudara. Karena tidak bisa, mata jasmani ini tidak bisa melihat, ya, kita tidak bisa melihat bentuk kemuliaan Tuhan, ya, karena terlalu mulia Tuhan, ya. Makanya Tuhan bilang kepada kita, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Tuhan minta daripada setiap pribadi kita, kalau kita mau melihat Tuhan, kita harus kudus di hadapan Tuhan, ya. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, darah Yesus itu terus akan menguduskan kita, menyucikan kita, dan ketika kita disucikan, maka Roh Kudus itu ada di dalam kita, akan memampukan kita untuk tetap hidup kudus, akan menolong kita, menginsafkan kita ketika kita mungkin melakukan atau berpikir hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Ada Roh Kudus yang dapat menolong kita, menginsafkan kita, dan kita akan kembali, kita akan katakan, Tuhan terima kasih buat Roh-Mu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menolong setiap kita bahwa sesungguhnya kalau kita mau menjadi orang-orang yang berbahagia, maka kita harus kudus. Ketika kita kudus, maka kita akan melihat Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan, kita akan menikmati mujizat Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menolong setiap pribadi kita yang sementara mengikuti renungan ini. Biar saudara diberkati Tuhan, dan dekatkanlah dirimu hanya kepada Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga ketika Dia datang, Dia mendapati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun engkau berada. Saya akan berdoa bagi saudara sebelum saya mengakhiri renungan ini. Saya akan berdoa bagimu saudara yang mungkin engkau pada saat ini mengalami kesusahan dan engkau mau didoakan, engkau yang mungkin mengalami sakit penyakit dan engkau mau didoakan, engkau mau menerima mujizat Tuhan. Yang Tuhan perlu dari engkau saat ini yaitu hatimu. Ketika hatimu terbuka, hatimu kudus, suci di hadapan Tuhan, maka engkau pasti sembuhkan Tuhan. Saya akan berdoa bagimu, engkau yang susah percaya, Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan engkau penghiburan. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Engkau yang diikat oleh dosa, percaya ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan dapat membebaskanmu, melepaskanmu, dan engkau akan hidup di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh mendengar, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biar apa yang sudah disampaikan setiap umat-Mu Tuhan Yesus, mereka diberkati, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan. Mungkin saat ini ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka ketika mereka berseru kepadamu Tuhan. Mungkin saat ini mereka yang ada di dalam segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu mereka, tapi ketika mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka mau hidup kudus, mereka mau hidup suci, mereka panggil Tuhan, dan saat itu Tuhan Yesus, Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan melawat mereka, Engkau akan membebaskan mereka. Yang susah Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, mereka yang berkekurangan Tuhan, Engkau cukupi mereka dalam nama Yesus. Berkat Allah itu dicurahkan, berkat jasmani terlebih berkat rohani itu dilimpahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan bekerja di dalam setiap hati-hati yang terbuka untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Lalu di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga karena lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun engkau berada. Shalom.